Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel Kiki Putri. So, di part kedua, kali ini gue bakal share cara cari kerja di Timur Tengah. Part 2-nya itu adalah, nyontek dulu, dokumen. Jadi dokumen apa aja sih yang diperluin buat kalian kerja di Timur Tengah? Yang mau tahu, jangan lupa ditonton dari awal sampai akhir. Kalau misalkan ada yang mau tanya, boleh di komen. Jangan lupa di like dan di subscribe juga. Jangan lupa note sama pensilnya, sama pulpennya. Jadi gue bakal, ini gue juga di note sama. Yang pertama itu adalah pasport. Pasport udah jelas ditanggung sama kalian, bukan sama pihak perusahaan. Karena kalau misalkan kalian ganti perusahaan pun pasportnya masih milik kalian. Jadi ya udah, itu memang pasport harus kalian keluarkan dari pocket kalian sendiri. Yang kedua, immigration form. Kenapa immigration form? Immigration form itu cuman consist of all the details. Basically kalau misalkan di Timur Tengah, mereka butuh nama ibu kandung, terus nama ayah, terus apa lagi ya? Nanti gue cantumin deh lebih detailnya. Terus kayak permanent residennya di mana, permanent addressnya di mana, kayak gitu-gitu. Terus udah gitu passport size picture sama backgroundnya itu mereka yang tentuin, entah itu putih, entah itu biru, apapun. Tapi itu buat si visa kalian gitu. Jadi memang once kalian diterima kerjaan, kalian bakal dikirim dokumennya dari mereka. Kalian adalah orang yang tinggal ngisi gitu. Jadi semuanya ini kayak si immigration form, terus udah gitu ini ada lagi sign copy, job description, atau sign offer letter kalian. Ini semuanya dari mereka ya. Jadi udah mereka kirimin semuanya ini, nyampe di kalian, sama kalian desain, terus udah gitu dibaca, terus isinya udah agree semuanya, terus kalian kirim balik. Selanjutnya adalah highest educational certificate. Di sini highlight ya, highest educational. Jadi kalau misalkan kalian lulusan SMA, lulusan SMK, lulusan perguruan tinggi atau apapun itu, ya cantumin aja yang tertinggi gitu. Jadi memang nggak penting lah kalian, kayaknya aku udah pernah bahas juga kan di video tentang CV. Nggak penting kalian mencantumkan SMP kalian di mana, SD di mana, SMA di mana. Gini, kalau misalkan kalian lulusan perguruan tinggi, kalian nggak penting nyantumin SMA. Kalau misalkan kalian lulusan SMA, kalian nggak penting nyantumin SMP, kayak gitu. Jadi highest educational certificate ini dikirim juga ke pihak pihak company. Terus poin selanjutnya adalah employment contract dari sebelumnya, dari company sebelumnya. Jadi untuk sebagai bukti gitu kalau memang apa yang stated di CV kalian itu adalah benar gitu. Yang terakhir adalah medical report. Medical report itu didapatkan setelah kalian melakukan medical check up yang ditunjuk sama pihak Gamka. Jadi si pihak Gamka ini adalah, gue udah pernah bahas kan Gamka itu apa. Jadi Gamka ini nanti nunjuk kalian ke apotek atau ke poliklinik mana atau rumah sakit mana, terus udah gitu kalian melakukan semua medical check up-nya, terus udah gitu udah reportnya keluar, kalian kirimin ke pihak company lagi. Tips aja buat para ladies di luar sana, karena gini ya, memang ini terjadi sama gue 1 di antara 3 kali gue ke Gamka. Jadi pertama dan terakhir ya, hopefully gue gak bakal kayak gitu lagi. Jadi yang pertama kali ke Gamka itu, gue sempat bener-bener gimana ya, marah sama keadaan gitu loh. Jadi gini, posisinya adalah gue waktu itu masih 19 tahun. Terus gue ditanya mana employment kontraknya. Ini, waktu itu gue sebagai intern di UAE. Terus gue bilang kalau oke, ini employment kontraknya. Terus mereka bilang kalau umur kamu masih di bawah, terus kamu nggak bisa bla bla bla. Ya tapi kan intern, gue bukan kerja gitu kan. Terus tetap aja dipersulit segala macamnya. Alhasil so ide gue langsung ke polikliniknya sendiri. Jadi pas giliran gue ke polikliniknya itu, gue dikasih medical check up yang bukan seharusnya gitu. Jadi gini, note kalau misalkan kalian mau medical check up untuk kerja di luar negeri, itu kalian harus ke Gamka dulu. Jangan langsung ke polikliniknya. Jadi waktu pas gue langsung ke polikliniknya, terus udah gitu gue minta di tes. Alhasil yang keluar reportnya adalah report standar yang tidak sesuai dengan standar Timur Tengah. Jadi itu nggak diterima.
gitu. Singkat cerita, kenapa gue harus warning ladies? Karena honestly yang ke luar negeri, specifically Timur Tengah, itu banyaknya kan mbak-mbak yang bantu di rumah gitu ya. Terus udah gitu yang ya pokoknya yang kayak gitu-gitu, pembantu gitu-gitu. Jadi gini, waktu pas gue masih 19 tahun itu, ceritanya gue disatuin satu ruangan sama mbak-mbak yang mau jadi TKW. Satu ruangan itu kita masuk satu dokter dengan 2 nurse. Jadi pas giliran kita masuk, itu ada sekitar mungkin 9 atau 10 orang wanita lainnya ya, sama gue itu. Kaget dong, ini kenapa medical check up-nya kok bareng-bareng gitu, rame-rame gitu. Cuman ya udah gue ikutin aja. Terus tiba-tiba dokternya teriak-teriak gitu yang kayak, buka bajunya, turunin celananya, gini gitu. Terus gue yang kayak, what? Gitu kan. Ya lu kebayang dong, ini apaan sih? Memang sorry to say, tapi memang dicek sampai dalam-dalam juga. Memang kayak perempuan itu dia lagi hamil apa enggak, dia punya tumor atau enggak, terus dia ada ambeien apa enggak, kayak gitu-gitu. Jadi memang detail banget. Cuman kan gak manusiawi ya kalau misalkan lo dimasukin ke satu ruangan, terus banyak orang di situ, even though itu cewek semua ya, gue merasa kayak gak manusiawi aja gitu. Dan yang gue kaget adalah waktu pas kita nungging semua karena dia mau cek ambeien, dia nyemprot parfum ruangan, Bo. Itu apa sih maksudnya gitu kan? Emang sih itu bukan zaman corona, tapi kan dia dokter dan dia bisa aja pakai masker gitu ya. Itu gue sebel dan gue kayak anjir kok gini sih. Terus gue mikir ya udahlah, memang mungkin kayak gini tipe-tipe dokter yang nyeleksi orang-orang mau ke Timur Tengah, mungkin memang lebih strict, gue pikir ya. Terus lebih aneh lagi, pas giliran mau cek urin, pintunya nggak boleh ditutup. Terus gue yang kayak, hah? Gimana? Dibuka katanya. Terus gue yang kayak, kenapa? Gue bilang gitu. Ya nanti takutnya kan dicampur gini gitu. Terus gue kayak merasa, ya udah turunkan ego lu cuman anak 19 tahun. Terus gue yang kayak, ya udah terima aja. Akhirnya memang harus di depan suster sama si dokternya, biar katanya nggak dicampur itu. Ya udah gue ikutin. At the end of the day, waktu pas giliran gue nungguin ngambil resultnya, karena resultnya itu datang di hari yang sama buat si medical check up yang salah itu ya. Pas giliran gue ngambil, kagetnya lagi, semua orang dimasukin lagi satu ruangan, terus si dokternya bilang gini, ibu ini, kalian darah tinggi. Ibu ini, kalian darah rendah. Termasuk gue nggak tahu waktu itu dibilangin darah tinggi atau darah rendah gitu. Terus gue bilang, dok, sorry saya nggak mungkin darah tinggi atau darah rendah. Saya pendonor aktif, gue bilang gitu. Terus dia bilang, ya terserah ibu. Ibu mau sehat, mau kerja, atau atau nggak mau cari kerja zaman sekarang susah, pokoknya ngomong panjang lebar gitu. Terus gue kayak, kenapa nih orang gitu kan? Gue belum tahu, endingnya ternyata dia jualan obat. Jadi buat yang darah tinggi, darah rendah, whatever it was, dia ngasihin pil gitu. Dia bilang kalau misalkan si obat ini lo ambil, lo bayar ke gue 30.000. Sumpah ya, nggak seberapa ya. Kok ada ya dokter kayak gitu, mainin uang 30.000 buat apa? Aneh aja. Bayar 30.000 biar si medical check up-nya itu dibikin blood pressure-nya normal. Terus gue ngatain ke dia kayak, seriously? Lagi-lagi gue harus menurunkan ego gue dan gue bilang kalau Kiki, 30.000 itu nothing. Mungkin memang untuk mereka, untuk si dokter bodoh itu something yang it's really matter gitu buat dia dapetin 30.000 dari calon-calon TKW. Terus ya udah, gue bayar aja depan dia, gue ambil reportnya. Pas sampai ke pihak hotel, gue kirimin, dia bilang bukan itu. Shit kan? Udah bayar medical check up-nya, udah bayar obat whatever it was, nggak tahu. Of course lah gue konsumsi.
Terus salah lagi, ya udah pas giliran gue ke Gamka, gue bilang kalau gue butuhnya yang buat ke pihak hotel ini. Terus akhirnya diperbolehkan waktu itu gara-gara kenapa ya, gue lupa. Jadi kita langsung kayak bunch of my colleague gitu, my mate dari sama universitas yang sama. Kita berangkat ke Gamkanya lagi, terus udah gitu kita jelasin kalau memang kita anak training, bla 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 bla. Kalau nggak salah ada yang confirm dulu deh, ada yang nelfon ke pihak kampus atau gimana gitu. Baru akhirnya kita dibolehin. Nah di situ kita disebar ke beberapa poliklinik. Jadi kayak 3 orang ke sana, 3 orang ke sini, 3 orang ke sini gitu kan. Nah pas disebar itu, gue diperlakukan 360 derajat, enggak ya, balik lagi ya itu ya. 180 derajat dari yang sebelumnya. Jadi apapun yang gue jelaskan ke temen gue itu tidak terjadi di second medical check up. Sebel kan? Jadi yang kedua itu karena mereka itu udah tahu kalau kita tuh student gitu. So buat perempuan di luar sana, watch out aja kalau misalkan memang ada yang main-main, tinggal tonjok aja. Apalagi kalau dokter yang kayak gitu-gitu ya, meres-meres TKW gitu, nggak tahu diri banget. Cuma 30.000, ngapain coba? Ya Allah. Anyway, segitu aja di video kali ini. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, boleh di komen di bawah. Terus jangan lupa di like dan di subscribe juga ya. See you on the next video.